Harus diri gini, kalau nggak diri nggak bisa. Udah miring biarin. Ini biasanya kalau syuting itu kan ada lampunya terang gitu kan, jadi wajahnya jadi nggak hitam kan. Jadi kembali kepada bahwa pendapat yang pertama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk menjadi khalifah karena binas, dengan teks, dengan nas dari Rasulullah. Baik ada yang mengatakan nas al-khafi atau an-nas al-jali. Ya, hadisnya adalah seorang wanita datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, ya, kemudian disuruh pulang oleh Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kalau nanti saya datang lagi terus aku nggak mendapatimu, gimana?" Ya kan? Nggak mendapatimu, seakan-akan wanita ini yang dimaksud dengan perkataan itu adalah bahwa Rasulullah meninggal dunia. Kalau saya datang lagi engkau udah meninggal dunia gimana? Nah, seorang sahabat kan bahasanya halus gitu kan, nggak terus terang. Nanti kalau saya datang engkau udah mati gimana? Bukan gitu, ya kan? Terus aku nggak mendapatimu gimana? Qala illam tajidini, kalau kamu tidak mendapati aku, fa'ti Aba Bakrin, maka datangilah Abu Bakar. Berarti yang menggantikan posisi Rasulullah untuk menerima wanita ini dalam mengadukan persoalannya adalah Abu Bakar. Ya kan? Kalau beliau meninggal dunia, datang ke Abu Bakar sebagai pemimpin yang baru. Itu isyarahnya itu begitu, nas khofinya itu begitu. Kemudian Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulillah, julukannya itu sahibu sirri Rasulillah. Orang yang menyimpan rahasia Rasulullah. Karena Hudzaifah ini mengetahui daftar nama-nama orang munafik yang diberikan oleh Rasulullah yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Sampai Umar meminta saja nggak dikasih, ya kan? Umar sampai mengatakan, "Hudzaifah, nama saya ada nggak di situ? Di daftar orang-orang munafik itu." Karena khawatir kalau ada namanya. Ya kan? Kalau kita kan masa bodoh gitu kan? Ya kan? Mau di absen mau kagak bodoh gitu kan? Nah, suruh ngisi KRS kagak selesai. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Ikutilah dua orang setelahku. Artinya setelahku tidak ada. Ya kan? Berarti kan harus ada pemimpin setelahnya. Siapa? Dua orang, Abu Bakar dan Umar. Ini adalah teks ya yang mengisyaratkan bahwa pengganti Rasulullah min ba'di setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar dan Umar. Untuk urusan apa kemudian beliau berdua disebut oleh Rasulullah kalau bukan untuk urusan yang besar? Kalau urusan yang kecil misalnya saja mereka berdua disuruh ngurusin, apalagi untuk urusan yang besar. Kenapa yang lain tidak disebut? Justru yang disebut keduanya, karena itu menjadi isyarat bahwa Rasulullah menginginkan keduanya yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Aisyah an abiha, dari bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar. Dakhala alayya Rasulullah fil yaumil ladzi budi'a fihi. Qala ud'i li abak wa akhak. Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Panggillah bapakmu, ayahmu dan saudara laki-lakimu. Hatta aktuba li Abi Bakrin kitaban, hingga aku menuliskan sebuah pesan untuk Abu Bakar." Tsumma qala, ya kan? Kemudian beliau mengatakan, "Ya'ballahu wal muslimuna illa Aba Bakrin." Ya kan? Ya'ballahu wal muslimuna illa Aba Bakrin. Allah dan orang-orang Islam tidak menginginkan siapapun, menolak siapapun kecuali mereka menginginkan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian hadis yang lainnya atau dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa Abu Bakar dipilih sesuai dengan teks adalah ketika Rasulullah sedang sakit, ya, yang sakitnya mengantarkan beliau meninggal dunia, karena beliau tidak pernah sakit kecuali sakit mau meninggal dunia.
Dan sakitnya beliau membuat beliau sampai tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Menunjukkan betapa beratnya sakitnya. Kalau sakitnya cuma dikit-dikit mah tetap sholat di masjid. Beratnya sakit Rasulullah tuh ketika beliau sedang dalam keadaan badannya panas. Ya kan? Nggak tahu berapa kalau dicek pakai termometer. Ya kan? Mungkin di atas 40 derajat Celcius, panas badannya. Rasulullah minta disiramkan air ke dalam tubuhnya atau ke badannya, disiram. Saking sakitnya setelah disiram itu beliau pingsan. Ya kan? Beliau pingsan karena saking panasnya. Begitu kondisi sakitnya Rasulullah. Baru kemudian beliau tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka ketika Rasulullah tidak melaksanakan sholat di masjid, Rasulullah memerintahkan, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia. Maka ini isyarat, ya kan? Karena imam dalam sholat adalah miniatur dari imam dalam sebuah kenegaraan. Karena selama Rasulullah menjadi pemimpin, beliau yang menjadi imam. Dulu yang menjadi imam. Begitu pula kalau di masjid ada Abu Bakar, ya kan? Setelah Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar khalifahnya, ya Abu Bakar yang jadi imam. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah imam bagi negara, juga imam di masjid. Nah, sekarang banyak orang yang jadi imam di masjid tapi tidak menjadi imam di negara. Ada imam negara tapi tidak menjadi imam masjid, kecuali untuk foto saja. Nah, jadi imam di masjid. Ada yang jadi imam nggak mau diganti-ganti. Jadi masjid itu merasa dia yang bangun, dia jadi imam selama hidupnya. Padahal kriteria imam tidak harus siapa yang bangun, nggak ada. Rasulullah nggak menyebutkan, ya kan? Ya ummukum man bana hadal masjid. Yang menjadi imam bagi kalian adalah yang membangun masjid ini, nggak ada. Atau yang tua juga nggak ada. Tapi orang yang aqra'ukum, orang yang pandai baca Quran. Jadi siapapun nggak usah peduli mau tua mau muda, kalau bacaan Qurannya paling bagus dia yang maju menjadi imam. Yang tua harusnya sadar bahwa dia tidak lagi mampu untuk menjadi imam. Bacaannya kalah dengan yang muda-muda, minimal suaranya. Kalau udah tua kan suaranya udah kagak enak, ya kan? Rhoma Irama itu waktu muda suaranya bisa menaklukkan semua manusia. Ya. Orang dinyanyiin sama Rhoma Irama langsung lenggut-lenggut kok. Sekarang udah nggak enak, sudah tua, gitu kan. Nah, maka jadi kalau udah tua, ya udahlah suaranya nggak enak, udah yang lainnya yang jadi imam, yang masih muda-muda, yang masih enak-enak suaranya. Ya kan? Nah, jadi Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah menjadi imam. Ya kan? Kemudian dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Kalau aku diperbolehkan untuk mengambil di muka bumi ini seorang khalil, ya teman setia, ya kan? Maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil saya. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa suddat illa khawkhatu Abi Bakrin. Tidaklah pintu di Masjid Nabawi itu, ya, kecuali ditutup semuanya kecuali pintu yang menembus rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang berhadapan-hadapan dengan rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar biar setiap saat bisa masuk ke dalam masjid. Dan masih banyak hadits-hadits yang menyatakan tentang isyarat bahwa Rasulullah menunjuk ya Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian ada sebuah hadis yang juga menunjukkan tentang Khulafaur Rasyidin secara umum. Khilafatun nubuwwati 30 sanatan. Thumma yu'tillahu mulkahu man yasha, ya. Atau thumma yu'tillahul mulka man yasha. Khilafah kenabian,
khilafah kenabian itu berusia 30 tahun. Berusia 30 tahun. Dan ternyata tepat coba. Tepat. Ini ramalan Rasulullah. Coba dihitung. Abu Bakar memimpin 2 tahun. Ya kan? Kemudian Umar memimpin 10 tahun. Berapa? 12. Kemudian Utsman bin Affan memimpin 12 tahun. Ya, 24. Kemudian Ali memimpin 5 tahun lebih, 5,6 bulan. Jadi 30 tahun. Kan ada koma-komanya tadi nggak tepat kan. Jadi Abu Bakar 2 tahun lebih dikit, ya kan. Umar juga 10 tahun lebih dikit. Jadi pas 30 tahun. Rasulullah meninggal tahun 11. Ya, 11 Hijriah. Ali terbunuh tahun 41 Hijriah. 41 kurang 11, 30 tahun. Jadi khilafatun nubuwah 30 sanah. Khilafah Nabi ya, itu ada 30 tahun. Maka kemudian Allah memberikan kerajaannya kepada siapapun yang dikehendaki. Maka setelah Khulafaur Rasyidin bukan lagi khilafah tapi mamlakah, kerajaan. Makanya bahasanya kan malik. Makanya habis itu sistem pemerintahannya turun-temurun. Dan kalau khalifah itu tidak ada turun-temurun. Bahkan khalifah satu dengan yang lainnya nggak ada hubungan keluarga. Abu Bakar tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada anaknya. Umar tidak memberikan kepemimpinannya kepada anaknya. Bahkan Umar melarang anaknya menjadi khalifah. Ya, Abdullah bin Umar dilarang. Kamu boleh punya hak memilih tapi tidak punya hak untuk dipilih. Ketika 6 orang sedang bersuro menentukan siapa yang menggantikan Umar, maka Umar mengatakan kalau nanti hasilnya sama, 6 orang kan, 3-3 misalnya, maka yang menentukan siapa yang menjadi khalifah adalah Abdullah bin Umar. Tapi dia hanya boleh memilih, tidak boleh dipilih. Utsman kemudian Umar pilih Utsman, nggak ada hubungan nasab. Utsman kepada Ali walaupun ada sama-sama mantu Rasulullah, ya, tapi tidak ada hubungan nasab, hubungannya musyawarah. Jadi itu sistem pemerintahan khilafatu an-nubuwah. Nah setelah itu baru sistem kerajaan, ya kan? Makanya al-Malik namanya Malik, ya kan? Yu'til mulka man yasha, memberikan kerajaan itu kepada siapapun yang dikehendaki. Dan tidak sistem kerajaan yang ada yang dimulai oleh ya sahabat Muawiyah itu kan tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Dan para sahabat masih ada pada saat itu dan para sahabat tidak menyalahkan Muawiyah yang membangun pemerintahannya dengan sistem kerajaan. Berarti sistem kerajaan itu sesuai dengan sistemnya Nabi ataukah tidak? Nabi tidak menyerahkan kekhilafahan kepada anaknya atau kepada cucunya. Tapi Muawiyah menyerahkan kekhilafahan kepada anaknya. Tapi salah nggak Muawiyah itu? Jadi Muawiyah tidak melakukan dan tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat, tapi dia tidak bersalah karena hal itu tidak ada patokannya sesuai dengan kondisinya. Itu. Ya kalau sistem kerajaan niru siapa? Ya niru sebelumnya. Persia itu sistem kerajaan. Romawi sistem kerajaan. Ya, berarti Muawiyah meniru sistem kerajaan. Tapi tidak ada para ulama pada zaman itu kemudian mengatakan ini sistem kerajaan ini bukan sistem Islam, ini adalah sistem Romawi. Sistem orang kafir, nggak boleh dipakai. Nggak ada tuh ulama begitu. Dan para ulama taat kepada pemimpin pada saat itu. Walaupun sistemnya kerajaan yang tidak pernah ada contohnya. Di zaman Nabi nggak ada. Zaman sahabat juga tidak ada. Jadi kerajaan Saudi saat ini ya nggak apa-apa. Itu cocoknya di Saudi ya sistem kerajaan begitu. Nggak salah walaupun tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya kan? Nah. Kemudian yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu dipilih ya, dengan hasil
pemilihan, ya, hasil pemilihan adalah ya riwayat yang masyhur dan sahih bagaimana Abu Bakar kemudian terpilih, ya. Di mana saat Rasulullah meninggal dunia terdengar orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka menginginkan yang menjadi khalifah adalah orang Ansor. Maka ditunjuklah Sa'ad bin Ubadah, ya, pemimpin kaum Khazraj untuk menjadi pengganti Rasulullah. Maka mendengar berkumpulnya orang Ansor yang membicarakan tentang kepemimpinan, maka sahabat termulia pada saat itu tidak mendiamkannya dan tidak membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa para sahabat, ya, melek politik. Ya, kalau buta politik, bodoh, siapa yang ganti juga masih nggak ada masalah gitu kan. Ya kan? Biarin aja dia yang milih. Saya mah diam aja sini. Nanti kalau dia jadi saya taat sama dia. Ada kan yang begitu? Ya kan? Tidak, dia melek politik. Ini nggak benar nih kalau orang Ansor ini yang menjadi khalifah. Maka dia yang tahu politik, mengenal politik, berangkatlah Abu Bakar, Umar, sahabat lagi Abu Ubaidah Amir bin Jarrah mendatangi Saqifah Bani Sa'idah. Berdialoglah mereka. Berdialog, berdiskusi dan sebagainya, berdebat di situ. Sebuah hadis yang kemudian menaklukkan orang-orang Ansor karena ketaatan mereka kepada Nabi mutlak, ya kan? Mengatakan bahwa yang memimpin itu adalah orang Quraisy. Orang Ansor nggak bisa ngapa-ngapain. Orang memimpin yang menjadi pemimpin itu adalah orang Quraisy. Maka orang Ansor diam, tidak lagi berbicara lagi. Coba orang Ansor mengatakan begini misalnya, wah itu hadis palsu, ya kan? Misalnya, kita nggak percaya. Kira-kira apa yang terjadi? Voting. Udah kita voting aja banyak-banyakan. Gitu kan. Ya tapi karena dia ada teksnya, bahwa yang memimpin adalah Quraisy, maka dia mundur. Oke, kita mundur. Setelah mundur di antara orang-orang muhajirin pun juga nggak sepakat. Abu Bakar minta supaya Umar yang jadi khalifah. Ya kan? Jadi dipegang di tangannya Umar. Dipegang. Umar tahu nih, Abu Bakar akan mengangkat tangannya untuk membaiat Umar. Umar pinter. Balik tangannya, diangkat. Saya membaiat Abu Bakar. Ya kan kuatan Umar gitu kan. Saya baiat Abu Bakar. Sebelahnya lagi Abu Bakar. Abu Bakar akhirnya kemudian semua sepakat di situ untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Makanya jangan nunjuk-nunjuk orang, nanti ditunjuk sendiri. Kamu aja yang jadi ketua kelas. Nah, dibalik, jadinya dia yang jadi ketua kelas. Maka diam aja. Ya. Jadi begitu prosesnya. Ya kan? Maka jadilah Abu Bakar dan disepakati. Setelah itu kemudian para sahabat kemudian membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian Thumma li Umar. Kemudian khilafah itu diberikan kepada Umar. Di antara keutamaan Umar adalah yang tadi disebutkan, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah setelahku dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, Umar menjadi khalifah prosesnya sangat-sangat mudah. Ya kan? Proses yang paling mudah itu adalah ketika Umar menjadi khalifah. Ternyata Umar menjadi khalifah tidak ada perselisihan. Kalau tadi kan ada perselisihan ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Ada orang Ansar dan Muhajirin berselisih. Sekarang nggak ada perselisihan, ya kan? Bitafwidi Abi Bakr al-khilafata ilaihi, yaitu dengan penyerahan kekhilafahan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar. Diserahin. Berarti apa? Abu Bakar menunjuk Umar menjadi khalifah setelah mendapatkan masukan-masukan dari yang lainnya. Abu Bakar tidak berdiskusi. Abu Bakar cuma minta masukan doang. Ya kan? Tapi Abu Bakar sudah memiliki azam yang kuat, yang menjadi penggantinya adalah Umar. Jadi tidak ada musyawarah di situ. Kalau musyawarah kan bukan begitu caranya. Kalau musyawarah Umar harusnya diajak gitu kan. Kalau ini enggak.
Kalau ini enggak, beliau hanya minta pendapat dari masyarakatnya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Misalnya Ali mengatakan kurang srek dengan Umar karena Umar sangat keras. Karena Abu Bakar kan lembut. Kalau kemudian diganti dengan Umar yang lebih keras itu kan nanti kaget gitu kan. Nah itu kurang setuju. Tapi akhirnya ketika Abu Bakar mengatakan bahwa Umar penggantinya, semuanya setuju termasuk yang berbeda. Ya, sebelum diputuskan itu boleh berbeda. Tapi setelah diputuskan tidak boleh ada yang berbeda. Berarti ya Umar ditunjuk menjadi khalifah juga tidak pernah ada dalilnya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, juga tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar sendiri jadi khalifah juga tidak seperti yang diberikan kepada Umar. Ini keutamaan Umar ya. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah Rasulullah mengatakan, "Ya Ibnul Khattab, wahai putra Khattab, walladzi nafsi biyadihi, ma laqika syaitana salikan fajjan illa salaka fajjan khaira fajjik." Demi Allah, zat yang menguasai diriku, tidaklah setan bertemu kamu di sebuah lembah kecuali dia akan mencari lembah yang lainnya. Jadi kalau Umar datang itu setan nyingkir. Takut sama Umar, setan takut sama Umar, ya kan? Nggak mau satu lembah, ya kan? Nggak mau satu kampung dengan Umar, nyari tempat yang lainnya. Ya. Kalau kita kan setan malah pada ngumpul. Jadi kalau ada kita datang, malah ayo ngumpul, konco dewi datang, malah pada senang. Kemudian disaksikan ada sebuah kesaksian dari seorang sahabat, ya. Siapa ini? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, saya sering mendengar Rasulullah mengatakan, sering sekali Rasulullah mengatakan, saya datang bersama Abu Bakar dan Umar. Saya masuk bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Saya keluar bersama dengan Abu Bakar dan Umar, ya kan? Fa in kuntu la arju an yaj'alakallahu ma'ahuma. Kalau aku boleh mengharap, maka aku berharap Allah menjadikan kamu bersama dengan mereka berdua. Ini kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya, jadi itu menunjukkan apa? Rasulullah selalu bersama dengan kedua orang itu. Ya, pada suatu hari keistimewaan Umar ya. Rasulullah berada di Gunung Uhud, kemudian Gunung Uhud itu bergerak kencang, ya, seperti gempa, goncang, goyang, itu Uhud. Lalu Rasulullah bilang sama Uhud, ya Uhud, wahai Uhud, uskun anta, diamlah kamu Uhud. Fa inna alaika, karena di atas kamu sekarang ini ada nabiyun, nabi, wasiddiqun, dan Abu Bakar as-Siddiq. Wasyahidani, dan dua orang yang mati syahid. Yang pada saat itu ada Umar dan Utsman. Umar dan Utsman yang mati syahid. Nantinya mati syahid karena Umar dibunuh oleh siapa? Umar dibunuh sama siapa? Abu Lu'lu'ah. Utsman dibunuh sama Jabalah. Ya kerumunan orang, tapi yang kemudian membuat Umar meninggal ya dia itu. Kemudian Ali dibunuh oleh siapa? Abdurrahman. Siapa dong? Ya, orang Khawarij ya. Yang membunuh Ali. Jadi khalifah itu yang nggak dibunuh cuma Abu Bakar doang. Ya, Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Nah, siapa?
Siapa ya? Siapanya Umar? Beda-beda ininya. Motifnya beda-beda. Umar dibunuh karena ada orang sakit hati kepada Umar. Ya kan? Karena tidak terima dengan kebijakan Umar. Maka dia kemudian membunuh Umar. Kalau Utsman karena desas-desus provokatif yang dilakukan oleh orang-orang ya tertentu ya, orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik Abdullah bin Sabah, kemudian terjadi demonstrasi, ya kan? Demonstrasi yang mengepung rumah Utsman sampai berhari-hari hingga mereka bisa memasuki rumah Utsman dan membunuhnya. Padahal para sahabat juga sudah menjaganya, tapi kalah besar. Itu namanya kudeta. Itu yang kemudian menjadikan orang melarang demo itu tuh, ya kan? Alasannya. Padahal kan beda. Kalau mereka mendemokan karena diprovokasi oleh orang-orang munafik, ya kan? Bukan untuk meluruskan kebenaran, tapi mereka untuk melakukan tindakan kejahatan kepada Utsman. Jadi beda motifnya, nggak bisa ditarik. Bukan karena berkumpulnya mereka, tapi karena tujuan mereka yang jahat itu. Kalau Ali itu ya karena motifnya adalah karena ada orang yang tidak puas dengan tahkim. Ya, tahkim itu kesepakatan antara Ali dengan Muawiyah yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As yang kemudian memperalihkan, terjadi pengalihan, ya kan? Kekuasaan dari Ali kepada Muawiyah. Jadi mereka mengatakan bahwa terjadinya perang-perang besar yang terjadi di zaman Ali, ada perang Siffin, itu terutama ya. Ada perang Jamal, itu disebabkan karena 4 orang, yaitu Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Amr bin As. Maka keempat-empatnya ini harus dibunuh. Tapi yang berhasil dibunuh hanya Ali, yang 3-nya tidak berhasil untuk dibunuh. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Kamu kelas berapa ini? Semester berapa ini? 6 ya? Oh ya, belajar tarikh kan sekarang. Kok nggak ada tarikh ini? Nggak ada tarikh? Nah, thumma li Utsman, kemudian khilafah diberikan kepada Utsman. Utsman dipilih karena ya, utamanya banyak Utsman ya. Nanti baca di situ ada keterpilihan Utsman adalah karena ahlul halli wal aqdi. Ini beda lagi cara memilih khalifah. Tidak seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, juga tidak seperti Umar. Jadi beda. Beda semuanya. Dan tidak ada juga contohnya dari Nabi. Mereka kalau zaman sekarang namanya parlementer. Jadi ditunjuklah 6 orang oleh Umar untuk mewakili umat membicarakan siapa penggantinya. Di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ali, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada 6 orang di situ, ya kan? Itu untuk membicarakan. Jadi sistem parlemen tuh ada di zaman Utsman tuh, ya kan? Jadilah Utsman, ya kan? Keistimewaannya sangat banyak, diantaranya adalah berkaitan dengan kedermawanan Sayyidina Utsman. Utsman itu terkenal dengan kedermawanannya. Tidak ada yang bisa menyaingi kedermawanan Utsman bin Affan dari kalangan para sahabat. Ya, jumlah hartanya sangat-sangat banyak. Seluruh hartanya Abu Bakar diinfakkan, itu dibandingkan dengan hartanya Utsman yang tidak seberapa, yang tidak sampai semuanya, itu lebih banyak yang diinfakkan oleh hartanya Utsman. Jadi misalnya, anti siapa namamu? Menginfakkan hartamu semuanya, kumpul semua 15 juta. Terus saya infakkan harta saya cuma 10%. Tapi uang saya 1M. Gedean mana? 10M sama semuanya. 10M 10% dari 10M 1M berapa? 100 juta. Dia cuma 15 juta. Ya kan? Ya. Jadi Utsman terutama dalam perang Tabuk itu luar biasa. 70 ekor onta dengan seluruh barang dagangannya diinfakkan semuanya untuk perang Tabuk. Itu nilainya itu sampai miliaran, ratusan miliar rupiah itu kalau zaman sekarang. Nah, di antara keistimewaan Utsman adalah bahwa beliau mendapatkan julukan Dzun Nurain, menikahi 2 orang putri Rasulullah. Satu-satunya sahabat yang memiliki istri 2 orang dari putri Rasulullah hanya Utsman, Dzun Nurain. Ya, Utsman itu membuat malaikat malu. Ya, kan? Ketika Rasulullah
berada duduk-duduk, ya kan, bajunya tidak rapi, maka Abu Bakar masuk, Rasulullah tidak merapikan bajunya. Umar masuk, Rasulullah nggak merapikan. Tapi ketika Utsman masuk, Rasulullah merapikan bajunya. Ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau ketika Abu Bakar, Umar masuk kok engkau biasa-biasa saja? Ya, dan ketika Utsman kemudian masuk kok engkau merapikan bajumu? Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Jadi malaikat saja merasa iri kepada Utsman. Jadi di antara yang diiri oleh malaikat itu adalah ketika orang banyak infaknya. Kalau zikir kalah sama malaikat, ya kan? Kalau ibadah sujud kalah sama malaikat. Tapi kalau infak, malaikat gak bisa infak. Siapa yang mau infak? Ayo, Jibril ngasih infak sama siapa? Ya kan Mikail juga duitnya udah banyak. Gak butuh, orang gak makan, gak minum kan? Ya. Sama apa? Sama tolakul ilmi itu yang diiri oleh malaikat. Karena malaikat sampai tunduk kepada Nabi Adam itu ya karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Makanya dua-duanya itu malaikat hadir. Kalau ada orang menuntut ilmu, malaikat hadir. Kalau ada orang berinfak, malaikat hadir. Karena itu tadi ngiri tadi, ya kan? Ngiri sama manusia. Makanya Allah Rasulullah mengatakan, ya kan? Ma min qaum majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa hafathumul malaika. Malaikat pada ngerombol semua gitu kan. Kemudian orang yang bersedekah juga begitu. Tiap pagi malaikat turun ke bumi untuk mendoakan siapa yang sudah berinfak, doain. Ya kan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat. Kemudian diberikan kepada Ali. Ali kisahnya adalah sederhana, ya ketika Utsman terbunuh, maka Ali masuk ke dalam rumah. Ya, Ali masuk ke dalam rumah. Maka orang-orang Islam kemudian mengejar Ali ke dalam rumah. Kemudian mengatakan, wahai Ali, Utsman, khalifah sudah terbunuh, tidak ada lagi pemimpin saat ini. Ya, kami menginginkan engkau menjadi khalifah dan kami menganggap tidak ada lagi yang berhak menjadi khalifah kecuali engkau. Kata Ali, jangan saya lah. Jangan saya, jabatan saya menjadi seorang penasehat itu lebih saya sukai daripada menjadi seorang khalifah. Karena ketika Utsman menjadi khalifah, tuh Ali menjadi penasihatnya. Tapi gak ada lagi orang yang berhak untuk menjadi khalifah. Hanya engkau yang berhak menjadi khalifah. Kau adalah orang yang ya dipilih oleh ahlul halli wal aqdi pada saat itu kan. Terpilih dua orang, Utsman sama Ali. Ya kan? Tapi kemudian Ali menyerahkan kepada Utsman. Di zaman Umar itu, ketika Umar menunjuk 6 orang itu terpilih Utsman sama Ali. Gitu kan. Maka, oke, kalau kalian memaksa saya untuk menjadi khalifah. Menjadi khalifah itu harus dipaksa. Sebenarnya orang nggak mau gitu kan. Kalau kau memaksa aku untuk menjadi khalifah, maka aku ingin kau membayatku tidak di sini. Kau bayatku di tempat terbuka, semua orang bisa menyaksikan sehingga tidak ada fitnah di situ. Ya kan? Kita kalau membayatku di masjid, maka Ali kemudian pergi ke masjid dan satu persatu membayat beliau, semua kaum muslimin membayat beliau dan semuanya yang terang-terangan, terang benderang semua kaum muslimin dan para sahabat yang ada di Madinah semuanya membayat Ali. Sehingga itu menjadi sebuah kesepakatan ya para sahabat bahwa Ali adalah khalifah setelah Utsman. Sementara sebagian sahabat yang berada di luar seperti Muawiyah dan orang-orang yang tinggal di Kufah, mereka tidak sempat atau tidak membaiat Ali sampai Ali kemudian mencari pelaku siapa yang membunuh Utsman dan mengkisosnya dan seterusnya. Dan Ali menunda-nunda. Banyak aspek kenapa Ali tidak mengkisos orang itu. Ya. Nah, itu ada jawabannya di sebuah buku judulnya Inilah Faktanya. Beli. Itu ada tuh jawabannya di situ. Kenapa Ali tidak mengkisos orang yang membunuh Utsman dan kenapa menundanya. Wallahu a'lam bishawab.